Selamat siang, bertemu lagi dengan saya. Di sini kita akan membahas tentang salah satu modul yang awal komponen yang ada di modul PKM aktuator dan display, yaitu motor DC. Kita cara menggunakan motor DC, kita menggunakan yang namanya PWM dengan menggunakan salah satu konsepnya kita untuk mengatur kecepatannya dengan menggunakan metode PWM atau pulse width modulation. Nah, pengaturan kelajuan motor terbawa DC biasanya dengan menggunakan juga ICL 293D. Nah, di sini mengatur kecepatan motor selain menggunakan microcontroller juga menggunakan bantuan satu lagi IC yaitu driver motor yaitu L293D, ICL 293D atau dual high bright motor motor driver dengan pengaturan PWM yang dibangkitkan dengan menggunakan ICNR55 ini kalau tanpa mikro atau microcontroller. Dalam pembahasan dan tutorial ini kita menggunakan ICL293D. Untuk ICL293D ini adalah untuk ininya display untuk komponennya, untuk kaki-kakinya ya seperti ini untuk pin outnya. Dan sedangkan di sini ada fungsinya untuk satu kedua itu untuk enable untuk PWM-nya, dan untuk 1A dan 2A itu untuk inputan dari kita untuk memilih ke arah geraknya A1 dan 2A itu. Sedangkan untuk 1Y dan 2Y itu untuk ke arah disambungkan ke arah motor. Terus nanti ada P motornya, PCC2 di sini ada P motor dan ada PC1 atau di sini untuk kerja internal daripada ICL293D kita menggunakan 5 volt. Dan untuk P motor ini kita bisa menggunakan lebih dari 5 volt maksimum 15 volt ya di sini. Nah, di sini terus yang kedua di sini untuk yang ini satu sisi, maka di sini untuk yang ICL293D ini kita bisa mengatur dua motor sekaligus ya, karena di sini untuk L293D ini dia mempunyai dua sisi yang sama-sama bisa kita gunakan untuk mengatur kecepatan motor dari motor ya, berarti kita bisa satu IC itu menggunakan dua motor untuk mengatur kecepatan dua motor. Oke, di sini uh, ini ada kondisi motor, ini ada kondisi pilihan untuk 1A dan 1A 1N nya. uh, Apabila 1A 1A IN 2A IN ini 00, kondisi motornya adalah pas motor stop, artinya dia langsung stop. Dan ketika 01 putaran motor searah jarum jam, 10 putaran berlawan arah jarum jam, dan 11 motor juga berhenti. Dan di sini juga ini ada Proteus L293D-nya. Kita buat di sini sudah bikin juga rangkaian di rumah seperti yang ada di gambar, seperti ada di sini di Proteus ya. Nah, di sini saya sudah buatkan seperti ini ya. Nanti sudah lihat, ini ada simulasinya. Kalau semua sudah terpasang, kita perlu jumper. Di jumper ada semuanya sudah tersedia di Proteus. Kita tidak perlu cari lagi ya di sini karena librenya sudah ada, tinggal saudara cari. Oke, hingga kita jalankan. Oke, kondisinya sudah 5,6 volt ini signal generatornya ya, frekuensinya 10,7 Hz, terus levelnya atau amplitudenya 5,6 volt. Terus ininya di ranknya milivolt, ini 1 volt. Terus yang ininya adalah waveformnya kita pakai yang kotak ya, pulsa. Terus yang polaritinya unipolar. Oke, di sini kondisi motornya berhenti karena apa? 1N dan 2N-nya adalah kondisi high semua. Sedangkan dilihat dari tadi tabel, kalau kondisinya 1A dan 2 1 EN1 dan EN2 high gitu kondisi motor pas motor stop. Kalau ini juga low berarti pas motor stop. Jadi kalau kita mau ada pergerakan, misalnya kalau di sini
kita ubah. Ini arah berputar berlawanan arah jarum. Satu N nya 0, N2 nya 1. Kita lihat di motor DC nya. Oke, 1A nya 1, 2A nya 0, berarti putaran berlawanan arah jarum jam. Kita lihat 0, 1 cara berlawanan dengan arah jarum jam. Oke. Terus yang kedua di sini kalau kita rubah kondisinya, kita balik lagi. Kondisi pas stop, kita balik lagi. Ini kita rubah. Ya. Apa ini agak kelihatan ini. Nah, gini. Ini adalah bergerak searah dengan jarum jam. Seperti itu. Ya, ini adalah kondisi untuk yang di L293D-nya. Mungkin demikian untuk penjelasan yang berdasarkan untuk kondisi untuk IC-nya. Setelah nanti kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Oke, untuk pembahasan selanjutnya kita masuk ke Proteus menggunakan kita menggunakan pembangkit PWM ya, menggunakan pembangkit PWM ya, menggunakan pembangkit PWM menggunakan microcontroller. Nah, untuk teori PWM bagaimana cara membangkitannya, di situ nanti ada di kita saudara-saudara bisa lihat di tutorial tentang teori PWM ya. Nah, di sini kita gambarannya seperti apa. Ini Proteus Mega 8535 dan L293D-nya. Ini saya sudah bikin untuk rangkaiannya ya. Seperti ini. Nanti saudara bikin juga di rumah. Nah di sini port C7 port C-nya saudara hubungkan ke LCD dengan kondisi seperti biasa dengan kombinasi 765431 dari mulai RS sampai ke D7. Terus nanti output dari sini kita hubungkan outputnya dari PD5 ya. Pada PD5-nya sudah kita hubungkan ke oscilloscope, juga nanti hubungkan ke enable. Terus nanti PD6 dan PD7 kita gunakan sebagai IN1 dan IN2. Okay. Terus yang ketiga nanti ini ada pengatur kecepatan, kita menggunakan ADC-nya kita hubungkan ADC A0 menggunakan potensiometer 4Hg. Okay. Dan ini conversionnya, untuk pembuatan conversionnya adalah saudara settingnya, port settingnya untuk bit port D, bit 6 dan 7 saudara masuk saudara gunakan sebagai keluaran settingnya. Terus nanti ada timer setting. Oke, timer settingnya seperti gini. Ini adalah untuk timer settingnya ya. Kita gunakan timer 1 sistem clock. Terus karena itu ya pakai 12 MHz, kita pilih yang pilihan yang mungkin yang ini presecalar 128 ya, jadi 46,87,5 kHz. Terus mode pas PWM-nya topnya 0,3 FF atau 1023, dan outputnya kita pakai non inverted di sini. Dan kedua nanti setelah ini sudah dibuat, sudah diklik semua yang sesuai dengan yang ada di sini, saudara pindah ke recordment. Di recordmentnya saudara tuliskan periode yang ada di sini ya, periode 21,845. Terus nanti dua tesikalnya kita maksimum ada 75%. Saudara klik 75, terus nanti apply, nanti akan keluar nilai sendiri yaitu 2FF-nya, komparatornya menjadi 2FF. Oke.
seperti itu. Setelah itu nanti ADC-nya saudara klik, enablekan ADC settingnya. Terakhir biasa LCD-nya saudara bikin ya. Di sini soalnya bukan karakter lainnya bukan 8 tapi 16 ya, bukan salah karena kita pakai LCD 16x2, berarti kita pakai yang 16. Sininya port C-nya, port settingnya ada di port C, dan ini bitnya 765431. Oke, di sini adalah listing programnya, di sini ada library, terus nanti ada deklarasi, terus ada inisialisasi LCD, terus ada program utama. Setelah ada program utama, di sini ada prosedur. Ini ada prosedurnya 3, prosedur putar berlawanan arah jarum jam, prosedur stop putar, dan prosedur putar searah jarum jam. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke Proteusnya seperti apa. Proteusnya seperti ini ya. Seperti ini ya. Oke, kita jalankan simulasinya. Ini adalah keluaran daripada sinyal yang keluar dari timer seperti ini. Nah, ya, keluaran dari timernya seperti ini. Ya, setelah ini ada inisialisasi dulu LCD, setelah inisialisasi nanti ke program utama. Oke, sudah lihat di sini nilai daripada ADC-nya 952, terus nanti arah jarum jamnya searah dengan jarum jam. Ini selama 1 detik. Kalau dalam praktikum setelah 1 detik dia akan stop. Nah, stop putar, dia akan berhenti selama 1 detik ya. Terus nanti setelah itu dia akan berlawanan dengan arah jarum jam, terus nanti stop putar lagi ya, seperti berlawanan arah jarum jam, terus nanti stop putar lagi ya. Nanti nilai ADC nya sudah bisa diubah-ubah. Ini untuk mengatur kecepatan motornya ya, seperti itu. Ya, seperti itu ya untuk yang simulasinya ya. Setelah simulasinya, setelah itu nanti kita lihat ke yang code versionnya ya. Code versionnya seperti ini program jadinya ya. Oke, untuk program jadinya seperti ini. Lihat ntar. Oke, di sini ada library sama definisi ya. Terus nanti ada deklarasi. Nah, terus nanti di sini ada voltage, ini ADC. Nah, saya ingatkan bahwa untuk ADC ini jangan di bawah prosedur, tapi harus di atas prosedur, harus tetap di bawah deklarasi utama ya. Di bawah deklarasi utama artinya ada ADC. Setelah ADC baru kita tambahkan ini prosedur yang tadi ya, prosedur untuk putar searah jarum jam, prosedur putar berlawanan arah jarum jam, dan prosedur stop putar. Setelah sudah prosedur baru ke prosedur utama. Nah, di sini sudah prosedur utama. Nanti di sini ada
inisialisasi LCD. Nah, di bawah init LCD init dan sudah tulisan yang seperti ada di Word, di sini tuliskan ya. Setelah ini sebut inisialisasi LCD. Setelah inisialisasi LCD baru ke program utamanya yang ada di sini ya, seperti itu. Mungkin demikian untuk penjelasan saya mengenai untuk PWM motor DC ya. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang jelas, saudara bisa tanya ke asisten atau dosen. Terima kasih. Selamat siang.